siapkan pikirannya, dan siapkan alat tulisnya bila ada hal-hal penting yang perlu teman-teman tulis. Selanjutnya, barangkali kami mengundang kepada guru kita, Ustaz Abu Amr, untuk bisa menempati singgasana yang sudah disediakan di depan ruangan kita. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi tentang bahagia bersama Al-Quran. Kepada Ustaz Abu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong di setel lagi mic-nya. Ada noise. Apa kabar semuanya? Belum ada ini ya kesepakatannya, jawabannya kumaha. Pokoknya nama alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, maha suci Allah, maha segala puji baginya. Di pagi. Soalnya tadi dengan pagi di malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan nikmatnya untuk kita semua. Nikmat sehat, nikmat usia, dan bahkan nikmat yang tidak semua orang dapat, ya, tidak semua orang memperolehnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan lebih spesialnya lagi adalah nikmat berinteraksi dengan Al-Quran. Itu dahsyat. Mudah-mudahan istiqomah sebelum mati, ya, dan semoga persahabatan kita dengan Al-Quran tentu abadi sampai kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita salawat dan salam bersama tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat termasuk kita semua. Sekali lagi aku mau nanya, apa kabar semuanya? Bapak nggak tahu pulang, yang penting amalnya ya alhamdulillah. Gimana, bahagia semuanya? Kurang kompak dulu ya. Tapi bahagia kan? Bang serius ya. Nggak yakin? Bahagia tidak? Ini soalnya judulnya ini masalah, ya. Baik, sahabat Quran Allah, bicara masalah bahagia itu berkaitan dengan apa kira-kira? Urusan fisik atau psikis? Psikis. Akhlak lebih dahsyat. Kayaknya sudah merasakan itu, ya. Atau bisa jadi hilang, jadi merasakan itu, ya. Oke, baik. Sahabat, kita ambil judul bahagia bersama Al-Quran atau hidup bahagia bersama Al-Quran. Pertanyaannya, ini harus nanya dulu, banyak nanya. Kira-kira ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan jauh-jauh hari, bahkan jauh-jauh bulan, bahkan jauh-jauh tahun, lalu kemudian kita mendapatkannya, bahagia tidak? Bahagia. Ikhwan kayaknya nggak mau jawab, karena cukup dengan perasaan. Kemudian kaitan dengan materi tadi udah, kaitan dengan kita di saat ini. Kalau antum bisa baca Quran, bahagia tidak? Bahagia. Kalau antum bisa menjalankan ibadah, bahagia tidak? Bahagia. Nah, sekarang kita sedikit keluar dari sini. Orang kafir ketika mendapatkan materi, bahagia tidak? Bahagia.
sama. Ya, jangan disangka beda. Karena ini kan kita dengan mereka itu kesamaannya fisik sudah jelas. Ya, Allah sudah menciptakan minimal 3 unsur. Pertama fisik, yang kedua akal, yang ketiga hati. Sama. Nah, kaitan dengan kekuasaan ini hampir juga sama. Hanya saja permasalahannya adalah ada orang bahagia karena kaitan dengan materi. Jadi bahagianya itu karena materi. Dan sebenarnya juga secara umum manusia seperti itu. Ya, seperti itu. Siapapun kita pasti bahagia kaitan dengan materi. Awak kalau dikasih cincin berlian suka nggak? Kalau bilang nggak suka itu dusta, ya, bohong. Sahabat, ya ikhwan, kalau dikasih hadiah motor suka nggak? Oke, senang? Pasti senang. Ya, sebelum antum ana dulu. Ya, gitu. Nah, sekarang permasalahannya begini. Apakah perlu disuruh nggak untuk bahagia ketika memang kita sudah mendapatkan sesuatu? Apa yang kita harapkan? Perlu disuruh nggak? Tidak. Kurang yakin jawabannya. Perlu disuruh tidak? Tidak. Oke, baik. Perhatikan di ini. Unik ini. Ketika bicara masalah bahagia, justru disuruh falyafrahu. Itu masalah. Surat Yunus ayat 5. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau ini salah ketik, bukan saya ketik sih. Fontnya ketika berubah jadi ukir, ya. Jadi anggapnya salah, kan memang salah kan. Tulisannya seharusnya wa bi rahmatihi, ya, bukan hi. Oke. Kita perhatikan terjemahannya, ya. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah, berarti apa nih? Perintah. Dengan itu mereka bergembira, bahagia. Itu berarti ini perintah justru. Jadi ternyata bahagia itu ada yang diperintah. Gitu. Kira-kira kenapa harus diperintah? Nah, itu dulu kita bahas nih. Apa yang membuat harus diperintah? Kamu tuh bersyukur. Kamu tuh harus bahagia. Kira-kira kenapa sampai ada perintah seperti itu? Seseorang yang apa tadi? Meratapi hidup. Oke. Bukan masalah salah tidak, ya. Masalah perasaan. Perasaan saya begitu. Kira-kira Ivan gimana? Bersyukur. Kenapa harus disuruh perintah? Apa harus disuruh bahagia itu gitu maksudnya? Kira-kira apa? Ya. Karena ada petunjuk. Nggak akan disalahkan. Kamu harus bahagia. Kira-kira gimana? Kenapa disuruh bahagia? Biasanya karena dia tidak mengerti bahwa itu adalah kenikmatan. Gitu. Baru dipahami bahwa nikmat itu sesuai dengan selera dia. Ya kan? Itu masalahnya. Jadi kenapa disuruh itu? Karena kebanyakan orang tidak mengerti bahwa puncak kenikmatan itu. Sebelum kita bicara itu apa? Bukan apa gitu. Jadi gara-gara tidak paham, membuat dia tidak bahagia. Sama dengan anak kecil dikasih. Jadi saya ingat anak nih, yang mana dia minta ayah, dompetnya juga ketinggalan. Misalkan saya pegang 2.000, ya, 2.000 warnanya apa? Abu. Lalu saya kasih
100.000 warna apa? Merah. Saya kasih 100.000. Nggak mau. Pokoknya mah ini. Gitu. Kenapa kira-kira? Karena nggak tahu. Taunya dia 2.000 warna abu-abu karena bisa beli mainan. Gitu. Jadi gara-gara tidak tahu membuat, harus dikasih tahu bahwa ini sesuatu hal yang lebih besar dibandingkan 2.000. Gitu. Jadi bisa jadi gara-gara orang tidak bahagia itu karena tidak. Paham tuh? Bahaya sekian orang Arab pun. Atau understand? Yes. Gitu Pak, sahabat-sahabat. Sehingga Allah pun menyuruh kita falafrahu, karena bisa jadi kita tidak tahu tentang nikmat yang ini nih. Bifadlillahi wa birahmatihi, karunia Allah dan rahmatnya. Pertanyaannya, antum punya HP sekarang kan? Ya. Bagian dari karunia Allah bukan? Ya. Antum saat ini sehat, bagian karunia Allah bukan? Ya. Bagian rahmat Allah bukan? Ya. Semua hal yang kita rasakan, yang kita nikmati itu adalah karunia Allah SWT. Hanya saja, lagi-lagi, kenapa harus disuruh bahagia? Karena kita udah tahu bahwa ini karunia Allah SWT, tapi harus disuruh-suruh. Karena yang didapat ini bukan lagi karunia yang biasanya. Itu kita tahu. Ya, kalau ditanya anak tadi, senang nggak kalau dikasih 2.000? Wah senang. Cuma dia tidak paham tentang 100.000. Jadi dia sebatas bahagianya karena 2. Gitu. Nah harus diberikan pemahaman tentang hal yang lebih, sehingga kita sebenarnya ya akhirnya memang harus diarahkan. Kamu itu harus lebih bahagia, dan harus bahagia karena ada karunia yang lebih dahsyat dari apa yang kamu nikmati saat ini. Begitu. Bukan lagi sekedar masalah kita sehat. Punten, orang kafir sehat juga kan? Sehat. Seperti hanya tadi ketika saya tanya bahwa apakah mereka bahagia tidak kalau mereka mendapatkan materi? Bahagia. Cuman yang perlu dipahamkan oleh kita semua khususnya karena kita dalam keimanan insya Allah ya, bahwa kita harus bahagia karena mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat dari keumuman rahmat Allah, keumuman karunia Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah karunia Allah dan rahmat yang dimaksud? Ya. Saya bisa jawab? Jawabannya di ayat sebelumnya. Tuh. Tadi ayat 58. Sebelumnya jadi Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Berarti apa ini? Karunia Allah yang mana? Berupa nah itu. Tinggal pertanyaannya, selama ini kita berinteraksi Tuhan, apakah membuat kita bahagia? Atau membuat kita mengeluh? Capek, hasil bolak-balik dengung, beres-beres gitu. Bolak-balik hafalan, beres-beres. Mengeluh? Nah ini yang harus kita coba sama-sama berusaha bagaimana untuk meraih kebahagiaan saat berinteraksi dengan Allah. Itu. Nah ini dulu pahami dulu kaitan dengannya, ya, bahwa karunia Allah itu yang keren itu ya, yang perlu membuat kita harus bahagia, lebih bahagia dari keumuman itu adalah
Balik dulu ke ayat ini. Karena biar lebih mantap lagi pemahaman kita. Coba perhatikan kalimatnya. Setelah menyuruh falyafrahu, Allah pun menambah kalimatnya itu huwa khairum mimma yajma'un. Huwa di sini apakah kembali kepada kebahagiaan atau kembali ke karunia? Dua-duanya boleh. Ya, bahagia, huwa itu bahagianya atau huwa itu kembali ke karunia, dua-duanya bisa. Dan kemudian Allah beri bandingan agar kita makin mantap pemahaman kita. Apa itu? Khairun. Itu bandingan. Khair, kata khair itu apa artinya? Baik. Tapi kalau udah kata min, as-salatu khairun minan naum. Nah, ya. Artinya apa? Salat itu lebih baik dari tidur. Berarti apa ini kata khair di sini? Pemahaman itu lebih baik di sini apa? Oke, ilustrasinya, ilustrasi. Sekalian deh, alhamdulillah ayat saya. Izin ya. Enggak pengalaman buka jadi mikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan nih, misalnya sekalian saya minum ya. Saya anggap nih, anggap dua tempat. Di sini sebelah sini kanan saya itu saya katakan di sini anggap aja ya. Ini teh. Kemudian ini air putih atau bening lah bahasa kita. Saya katakan air bening lebih baik daripada air teh. Berarti pilihan saya mana? Jika saya menyatakan lebih baik, pertanyaan berikutnya, bolehkah saya minum teh? Boleh. Kenapa? Karena hanya kita membandingkan lebih baiknya aja kan? Kita balik pada as-salatu khairun minan naum. Kalau benar-benar fokus kepada sholat subuh, ya, artinya itu apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi pilihannya apa? Boleh nggak tidur? Nah, itu pemahaman. Karena ada kata lebih baik daripada tidur, berarti pemahaman kita apa? Yang kita kerjakan itu adalah sholatnya. Kalau tidur ya boleh, begitu kan? Nah, sebenarnya kata khair itu bukan boleh memilih ini, kemudian di itu juga boleh. Kata khair itu adalah itulah pilihan satu-satunya. Khairun min itu. Adapun kalau kita menikmati sesudahnya yang lain, itu namanya intifa. Mengambil manfaat saja. Jangan paham nih. Mengambil bukan berarti kita tidak boleh umpamanya tadi kita bahagia dengan materi, misalkan dikasih cincin berlian, dikasih mobil, motor, tapi menjadi utamanya kita itu adalah khairun, itu adalah bahagia yang sesungguhnya kita adalah berinteraksi dengan Quran. Kenapa? Karena kalau kita maju ke berikutnya, khairun mimma yajma'un. Coba, yajma'un itu apa artinya? Ma yajma'un, apapun yang mereka kumpulkan. Digambarkan nggak yang dikumpulkan itu apa? Ada rahasia di balik sesuatu ketika Allah menyampaikan tanpa ada keterangannya, berarti umum. Berarti apapun itu. Tapi kenapa harus digandengkan dengan kata yajma'un? Enggak langsung kepada suatu benda. Karena keumuman orang, sifat manusia itu selalu mengoleksi. Masih ingat masa lalu kita? Waktu kecil ngumpulin
karet gelang. Saya ingat dulu mainan saya itu karet gelang atau kelereng, gitu ya, banyak-banyakin. Itu tuh sifat asli manusia itu gitu. Saat kaya, coba perhatikan, mereka yang kaya, apa yang mereka kumpulkan? Sesuai selera mereka. Manfaatkan materi yang dia dapat, lalu ganti dengan benda yang dia inginkan. Ya, kalau dia suka dengan mobil, dia akan membeli mobil bukan lagi 1 2, tapi bahkan puluhan mobil. Ada sebuah negara tetangga, nggak usah disebut, Brunei namanya. Oke. Itu tuh ada anak rajanya itu ngumpulin apa? Mobil. Itu tuh ada yang menyatakan ratusan. Dan kerjaan karyawan itu hanya menyalakan mobil setiap hari pagi-pagi. Kerjanya cuma nyalain mobil. Saking banyak begitu. Loh, kenapa sampai seperti itu? Ya, sifat manusia aslinya itu muncul, yaitu ngumpulin, ya, mengoleksi apa yang dia jadi seleranya. Dan itu banyak, termasuk yang tumbang di Suriah, ya, siapa yang tumbang sekarang diganti oleh Ahmad. Nah, itu tuh ngumpulin koleksi mobil itu dahsyat itu. Nah, itulah manusia, koleksi. Nah, ini makna dari mimma yajma'un. Bahagia nggak dengan itu? Bahagia. Cuma bahagia itu selewat. Karena bahagia sesungguhnya bagi orang mukmin itu adalah, nah ini yang dijanjikan Allah, yaitu karunia Allah dan rahmatnya berupa Al-Qur'an. Walau penafsirannya ada juga yang menyatakan rahmat dan karunia Allah itu adalah Nabi. Ya, Nabi SAW. Tapi kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya, itu adalah Al-Qur'an. Gitu. Nah, ini jadi catatan penting buat kita semua. Jadi bahagianya itu bukan lagi sekedar masalah materi, apalagi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah sendiri, mimma yajma'un, apapun yang kita kumpulkan. Dan insya Allah antum sendiri akan merasakan bagaimana berkaitan dengan kita ketika kita bandingkan, ya, saat kita sudah berinteraksi dengan Quran dan menikmati Quran itu, maka kita akan melihat apapun yang benda yang di hadapan kita itu tidak lagi berarti. Kita hanya menyatakan bahwa ini adalah intifa. Apa intifa itu? Mengambil manfaat saja. Karena itu menjadi sarana hidup kita saja, bukan tujuan. Tidak seperti orang-orang yang tidak paham tentang itu. Perhatikan surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Catatan pentingnya untuk kita bahwa ternyata ada orang yang mengumpulkan harta. Ada orang yang bermegah-megahan, ya, memperbanyak dari takatsur, dari katsir, berlomba-lomba untuk memperbanyak. Apa? Kaitan dengan dunia. Kenapa? Karena tujuan hidupnya, ya, adalah kebahagiaan untuk mendapatkan semua hal yang berkaitan dengan materi. Surat Al-Humazah ditambahkan gitu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Lebih tegas itu. Ya. Dia mengumpulkan hartanya sembari dihitung-hitung. Nah, itulah tujuan orang kafir. Sementara kita memanfaatkan, bukan menjadi tujuan. Jadi gimana? Siap untuk bahagia dengan Quran? Udah ngantuk sih kan namanya. Oke, ya. Siap bahagia dengan Quran? Karena disuruh kita. Ya. Dan ini juga yang membuat, ya, secara individu, ya, dicerita aja, membuat saat kita turun semangatnya jadi ingat ayat ini. Bos, saya harus bahagia dengan Quran. Gitu. Makanya ini kita harus hafal ini ayat ini, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Harus bahagia dengan hal. Baik. Nah, tinggal selanjutnya
setelah kita sudah paham tentang hal ini, untuk menopang semangat kita untuk bersama Quran, gitu ya, biar terus bersama Quran. Karena memang tidak ujuk-ujuk juga kita jadi bahagia, karena kenyataannya juga ada. Ya nggak usah jauh-jauh, kita sendiri, gitu ya, masih merasa beban kalau baca Quran. Ya, apalagi udah disuruh hafal, nomor hafal, tahsyatnya belum beres, gitu. Ya, masih jadi beban. Nah, maka di sini mari kita terus mencari alasan buat kita kenapa harus terus berinteraksi dengan Quran sampai kita menemukan kebahagiaan saat kita berinteraksi dengan hal itu. Kita coba masuk ke surat ini, ada di sini. Surat An-Nahl. Ayat 30, sangat singkat kalimatnya. Yang kita ambil ya, karena panjang sebenarnya. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Segitu. Singkat ya. Agar kita condongkan dulu hati kita ke sana. Yaitu apabila orang bertakwa itu ditanya apa yang diturunkan Tuhan, jawabannya apa kira-kira? Ya tadi, qalu khair. Kenapa nggak bilang Allah menurunkan Quran? Bilangnya, dia udah dari sonanya, gak usah penanya. Semua apapun yang diucapkan, apa yang difirmankan Allah itu ada rahasianya. Tinggal kita gali aja. Ini sahabat. Misalkan nih, punten Bapak dengan siapa namanya? Sidik. Ini Pak Sidik nih, ceritanya udah akrab dengan saya. Kemudian ngajak bertamu ke rumahnya. Bapak berumah, yuk kita ngobrol-ngobrol. Terus saya sibuk, misalkan ya, diajak ke sekalian, Pak Umar, biar kita sembari makan-makan sama saya. Wah, itu kalau udah makan-makan semangat, misalkan. Tapi di sebelahnya, punten dengan Erik, ya, Erik, Pak Sidik ngomong itu dekat dengan Pak Erik. Ya udah, saya okein. Siapa? Misalkan malam ini ya, usah lama-lama ya. Malam ini ajak ke rumah makan. Tapi Pak Erik penasaran disuguhin apa oleh Pak Erik. Apa Pak Sidik? Ya, tanya ke saya, Umar, tadi Pak Sidik nyuguhin apa? Nah, kemungkinan jawabannya dua. Yang pertama menyebut menu. Menu itu biasanya apa? Ya udah apapun, apakah masakan Padang misalnya atau gulai, disebut, wah tadi disuguhin makan Padang atau seafood bisa. Atau yang kedua, saya jawabnya apa? Apa yang saya rasa. Maknyus. Nah, gitu. Dan ternyata orang takwa itu tidak lagi menjawab Al-Quran. Itu menunggu. Tapi orang takwa itu akan menjawab apa yang dia rasa. Apa yang dia rasa? Ketika dia membaca Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah semuanya kebaikan. Itu. Nah, kalau sudah sampai ke sana, kalau sudah merasakan semuanya kebaikan, berarti kan ini akan memenuhi kebutuhan hati. Ya, kalau sudah terpenuhi kebutuhan hati, memunculkan kebahagiaan.
Kan tadi kan ketika ditanya bahagia itu kaitan dengan apa sih? Fisik atau psikis? Psikis. Sementara orang memenuhi hatinya itu dengan materi. Yang sebenarnya itu, kalaupun dia merasakan itu sesak. Dan kalau dia menikmati itu juga sesak. Bahagia sesak. Tapi kalau sudah dipenuhi hatinya, maka ini akan abadi. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, apakah saat kita berinteraksi Quran, sudahkah kita merasakan semua yang kita baca itu kebaikan? Sudah dapat belum? Ketika interaksi dengan Quran itu adalah kebaikan. Kalau belum, ayo sama-sama. Dengan berbagai macam faktor yang membuat kita mendapatkan kebaikan. Coba kita list. Faktor apa saja yang membuat kita mendapatkan kebaikan saat interaksi dengan Quran? Pertama, seperti kewajiban kita dengan Quran saja, baru bisa masuk ke dalam diri kita. Quran itu adalah kalau dibaca. Sering kita sampaikan itu. Kemudian yang kedua, tidak cukup baca, mari kita juga memahami apa yang kita baca. Lagi-lagi belum cukup sampai di situ, ya, belum cukup karena banyak orang yang membaca dan juga paham, tapi belum mendapatkan kebaikan dari situ. Masih tertutup, ya, tertutup dengan target unggul, ya kan? Jika kita, saya lah, kalau di waktu Ramadan biar mencoba hatam, gitu ya, biar bisa hitung berapa kali hatam, baru seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah mentadaburinya. Nah, ini satu. Ya, bisa kita menikmatinya kalau kita mentadaburi. Tapi ditopang oleh dua ini. Satu dua. Gimana mau tadabbur kalau tidak dibaca? Tetap harus dibaca. Dibacanya dengan apa? Dua. Dengan disuarakan. Yang kedua, dengan tahsinnya. Jadi tidak asal baca. Ya. Oke, baca itu masih baca itu dua. Ya, baca dengan disuarakan. Yang kedua dengan tahsin. Tidak asal bunyi. Ya. Baca. Kemudian berikutnya tadi memahaminya. Kalau tidak paham, sulit untuk menghayati bacaan. Ya. Dan pemahaman ini juga dua. Ini dua semua nih. Untung enggak lagi kampanye. Nah, kalau kampanye hari pasti itu perstatementnya. Soalnya dua enggak. Oke. Ini dua. Apa itu? Tahu artinya atau faham artinya dan faham maksudnya. Halo? Sudah dicatat Bu? Soalnya nanti ada ujiannya. Oke. Jadi faham ini ada dua, faham arti atau terjemahnya dan faham maksudnya. Perlu diuraikan nggak nih? Nggak cukup. Ya, uraikan dikit lah. Kalau terjemah bisa sahabat-sahabat baca di situ. Ketika ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terjemahnya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Atau terjemah perkata, Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamin. Nah itu terjemah. Tapi ada juga, bukan ada juga. Tapi selanjutnya kita harus lebih dalam lagi, yaitu faham maksud.
Nah ini memotivasi sahabat-sahabat biar belajar. Saya juga masih tetap belajar sebenarnya. Yaitu gini. Coba kan di terjemahan itu apa? Alhamdulillah gitu ya. Terjemahnya apa? Segala puji. Pertanyaannya, apa kata Arabnya segala? Kan di dalam ayat yang lain kan bilangnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kulli syai' segala sesuatu. Jadi kullu itu segala. Tapi kenapa di sini alhamdulillah pakai segala juga? Sementara tidak ada kullu. Kan ada kullul hamdillahi. Ada sesuatu lewat teman. Ya, nggak ada. Tapi kenapa para ulama menerjemahkannya dengan segala? Itu Pak. Ya, biar kita belajar nih ke depan. Jadi ternyata makna segala di sana itu ada di alif lam. Minimal 2 makna alif lam. Sebelum dikaji lagi nanti ada 3 atau 4. 2 aja. Yang pertama yang sering disampaikan pada di pesantren ada yang namanya alif lam ma'rifah. Ya kan? Dengan namanya alif lam nakir. Alif lam ma'rifah itu gini. Nih, umpamanya ini materi saya nih. Kata antum kalau pakai bahasa Arab, ustadz datang dengan al-ustadz datang atau pakai bahasa Arab. Ja'al ustadz dengan ja'a ustadun. Itu beda. Jadi pakai al dengan nggak pakai al itu beda artinya. Bukan buat gaya-gaya orang Arab. Kalau menggunakan alif lam berarti ustadz yang dimaksud. Ya. Jadi nggak perlu lagi mendeteksi siapa ustadznya. Karena kalau sudah alif lam itu ya ustadz yang sudah ditulis di flyer. Tapi kalau menyebut ustadz datang pakai bahasa Arab ya, ja'a ustadzun itu masih umum. Gitu. Gitu ya. Jadi alif lam itu bermakna pengkhususan. Itu satu. Atau maknanya yang diketahui. Sesuai dengan tadi alif lam. Nah, yang kedua ini yaitu alif lam al-istighraq. Dari kata gharaq. Bukan bahasa Sundanya. Gharaq itu. Gharaq itu tenggelam. Kalau tenggelam, misalkan nih sahabat-sahabat yang akhwat nyuci nih, celupkan kerudungnya ke air, maka air itu pasti akan masuk ke pori-pori kerudung. Berarti kalau udah tenggelam, berarti kan mencakup semuanya. Nah, gitu. Nah itulah istighraq itu. Nah, artinya ketika kalimat hamdun atau hamdan itu dikasih alif lam, berarti maknanya apa? Segala puji. Nah itu segala puji atau bahasa pasnya gini. Apapun ekspresi kita dalam mensikapi kesyukuran kita, ya, dengan menyebut pujian itu, segalanya itu sudah mencakup di sana. Sehingga tidak perlu nambah. Jadi nggak ada sebenarnya. Alhamdulillah banget itu nggak perlu. Apalagi bingit. Jadi alhamdulillah itu sudah mencakup semuanya. Mau antum dapat rezekinya sedikit dengan ekspresi biasa atau rezeki nombak, itu cukup kalimat itu. Tinggal apakah kesyukuran itu berangkat dari hati kita atau sekedar hiasan omongan. Nah, gitu. Nah itu kembali lagi alhamdulillah. Itu baru alif lam. Belum lagi lillah, belum lagi rob. Gitu. Nah, salah satunya tambahin lagi. Kan biasanya diartikan rob itu apa? Tuhan kan? Maka terasa sempit buat kita untuk mengartikan hanya Tuhan. Yang kemudian kita cari Tuhan itu dengan kamus besar Indonesia, gitu ya. Segitu-gitu kan. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa aslinya, keren.
Rob itu apa? Rob itu kata yang digunakan diantaranya ya, digunakan untuk menggambarkan tentang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kalau ditanya, Bu kerjaannya apa? Jawabannya apa? Ana robbatul bait. Gitu. Ya, ana robbatul bait. Ibu rumah tangga. Nah, lalu arti rob apa? Ya udah, lihat apa yang dilakukan ibu rumah tangga. Nah, itu artinya. Bisa paham Pak? Tinggal pilih saja apa yang dilakukan ibu rumah tangga. Coba, apa Bu? Nanya ke ibu itu. Ibu rumah tangga ngapain? Langsung nyuci ya, masak ya. Terus apa lagi? Ngepeh. Oke, nggak apa-apa. Apa lagi? Nanti kan gini aja, saya coba list. Kalau misalkan di rumah nih ada apa namanya kursi furniture lah ya, meja begitu ya. Nah biasanya kan ibu-ibu ngatur tuh, wah Pak cocoknya di sini nih bukan di situ. Nah gitu ya. Kalau temboknya warna abu-abu, ini hordeng bagusnya pakai apa nih warnanya? Halo? Yang nilai seni rupa cocoknya apa? Abu-abu? Krem? Atau apa pula? Nah artinya apa di sini? Yang namanya rob itu Pak mengatur, menata. Nah gitu. Ibu-ibu kalau anaknya pingin pinter, soleh, solehan, diapain? Ya dididik lah. Biarin, ya, dididik, dibina. Nah itu yang disebut dengan kata tarbiyah dari kata rob, ya kan? Berarti apa rob itu? Rob itu mengajarkan, membina, mengarahkan, mendidik, itu. Sudah ada dua itu. Kemudian rob berikutnya, anak kalau lapar ya apa ini? Go food, gaya zaman sekarang. Ya, jadi kasih makan. Suami butuh makan, jadi kasih makan. Kalau anak pakai baju, kemudian ternyata udah ada robek nih, sebelah kanannya misalkan, diapain? Kemungkinan diganti atau mau dijahit lagi kan gitu. Artinya apa di situ? Rob itu adalah memenuhi kebutuhan. Udah 3 aja. Nah, ketika kita sudah mengerti tentang Allah Rabbil Alamin, berarti apa? Rob, zat yang mengatur, menata alam raya ini. Rob yang mengarahkan, ya, yang mendidik, membina alam raya ini. Rob, Rabbil Alamin berarti apa? Yang memenuhi kebutuhan alam raya. Nah, segitu. Baru segitu. Nah, tinggal diarahkan lagi apa yang dilakukan oleh ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan faham maksud. Jadi tidak sekadar faham arti. Makanya juga, ya walau memang pintu awalnya belajar terjemahan dulu. Nah, selanjutnya ayo kita belajar dari bahasa aslinya. Biar kita tahu. Karena apa? Karena memang unik bahasa Al-Quran itu ya, karena Allah yang Maha Tahu gitu ya. Menyebut sesuatu itu selalu identik dengan makna yang disifati. Contoh, satu lagi. Hari kiamat bahasa Arabnya apa? Banyak. Yaumul qiyamah, Al-Qur'an, Al-Haqqah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah, At-Tamah. Apalagi Al-Haqqah tadi udah ya. Ya. Qiyamah itu sendiri. Lalu artinya apa nih? Apakah sekedar biar banyak kata atau biar bergaya? Tidak. Semuanya punya makna yang menggambarkan sifat dari yang dinamai itu. Sementara yang kita baca di terjemahannya apa? Kiamat itu semua. Al-Qari'ah, kiamat, Mal-Qari'ah, apa itu kiamat, gitu aja.
Al-ghasyiyah kiamat deui. Hal ataka hadisul ghasyiyah kiamat lagi. Hal ada maksud di balik kalimat. Hanya belajar maksud, tidak saja belajar terjemah. Jadi lengkap itu. Nah ini pula yang membuat kita bisa menikmati dan mampu mentadabburinya. Nah kalau 3 hal ini saja sudah kita bisa, maka kita akan merasakan kenikmatan khair yang tadi orang takwa jawab. Dan kalau sudah mendapatkan khair itu, maka dia akan selalu merasakan kebahagiaan. Bahagianya kenapa? Karena banyak pelajaran di sana. Bahagianya kenapa? Karena merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Allah lewat Al-Quran. Bahagianya kenapa? Karena saat dimana dia lagi down, Allah datang penuh dengan rahmatnya, penuh dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya menegur dirinya. Begitu. Makanya secara umum di surat Al-Ra'd bilang apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena kalau Allah sudah datang melalui Al-Quran, itu akan menenangkan hatinya. Ya, terlepas pada waktu itu apakah teguran, ya tegurannya keras oleh Allah melalui Quran yang dia baca karena dia melakukan pelanggaran misalkan. Atau pada waktu itu dia lagi galau, datang Quran untuk menegurnya atau menghiburnya dan seterusnya. Gitu. Jadi biar kita merasakan itu, maka dasar-dasarnya perlu kita gali lagi. Ya, tilawah sudah jelas kita sudah paham. Tinggal sertakan dengan disuarakan, jangan diam saja baca Quran cici gue. Jangan. Harus diucapkan. Kemudian dengan tafsirnya. Kemudian ditambah lagi dengan pemahaman. Ya, paham. Belajar bahasa Arab. Bahkan ya, para ulama umumnya itu menyimpulkan bahwa belajar bahasa Arab itu wajib bagi orang mukmin. Nggak pakai sunah-sunah, ya wajib. Dalam rangka apa? Memahami Al-Quran. Bukan untuk ngobrol nanti kalau umroh dengan orang Arab. Itu pengalaman saya. Muhammad siap, bibinya siap. Semangat. Langsung diam-diam belajar bahasa Arab di belakang mereka. Baik itu bahasa Arab Fusha atau Amiyah. Ya, sampai di sana 5 real. Kan biasanya kan pembimbing teh bawa jamaah kan untuk datang biasa. Mama dia suka belanja, dia, Bamar tolong antarin saya ke sana. Siap, datang sana. Mau nama pakai bahasa Arab, laku, ya, langsung 5 real. Sini. Orang India pakai bahasa Indonesia, ya, karena tahu wajah kita wajah Indonesia, wajah tukang belanja, ya udah, mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi nggak laku bahasa Arab teh, gitu. Ya udah, tujuannya bukan untuk belanja, gitu, tapi untuk memahami Al-Quran. Wajibnya. Ya. Nah, barulah ditambah dengan hal-hal yang lain. Ya, bagaimana keutamaan dengan Quran, gitu ya, Masya Allah. Wah, banyak ya hadis-hadisnya dan dalil-dalilnya. Ini kesibukan tidak bernilai. Ya, ini memotivasi kita biar kita selalu dekat dengan Quran, gitu. Ya, selalu dekat dengan terus saja bersama Quran sampai kita menemukan khairnya tadi, ya, sampai menemukan, ya, itu singkat aja ya, kesibukan dengan Quran itu adalah tidak ternilai, artinya nggak bisa dinilai oleh apapun, nggak bisa dibayar oleh apapun, ya, nggak bisa diwakilkan. Misalkan nih, antum punya temen rajin ngaji, udah antum diwakilkan saya mah diam aja, nggak bisa. Ya, kemuliaan itu ada pada yang baca. Ya, kalaupun akhirnya kita hanya mendengarkan, ya pahala dengar. Ya, tapi kemuliaan tidak akan sama dengan yang membaca. Berikutnya, singkat saja,
menerima Quran itu sama dengan menjadi hamba pilihan. Ya. Kalau antum saat ini berinteraksi Quran, mau belajar Quran, sampai ada kajian seperti ini, hakikatnya antum memposisikan diri antum sebagai hamba pilihan. Bukan omongan agama. Ini Al-Quran sendiri bilang. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Walau di antara kita ada beda-beda tingkatannya, ya sampai 3 tingkatan. Posisinya kita di mana, maka disesuaikan. Ya, ada yang zalim terhadap diri sendiri, ada yang pertengahan, ada yang berlomba untuk kebaikan. Nah, lihat situ. Tinggal mau posisi di mana. Tentu kita ingin yang ketiga. Ya, sabiqun bil harus kejar sampai ke sana. Ya, walau tidak ujuk-ujuk sana, tetapi mulai dari awal. Kadang zalim terhadap diri sendiri. Ya, misalkan jika saya saat ini kan haus nih, dikasih air minum. Dan saya yakin untuk memenuhi atau menghilangkan dahaga harus minum lah. Jangan dikasih kerupuk kulit, itu menyiksa namanya. Ya, ya, yang dibutuhkan saat haus apa? Air minum. Ya udah saya minum dulu. Cukup seteguk. Padahal saya butuh minum ini harus banyak. Tapi saya tidak mau banyak. Tetap itu zalim terhadap diri sendiri. Karena tidak sesuai kebutuhan. Kalau mau meningkat, naik kedua. Apa yang kedua? Muqtasid. Pertengahan. Ya udah saya minum dulu. Alhamdulillah. Tapi seharian ini baru segini. Cukup gak? Gak cukup. Sabiqun bil khairat. Gitu. Berlomba sesuai target. Gitu. Targetnya di mana standarnya? Halo. Perintah Nabi di mana? Iqra'il Quran fi kulli syahr. Baca Quran beres setiap bulan. Enggak pakai Ramadan. Halo. Kan biasanya hatam bulan namanya doang. Enggak ada tambahan di sini, Bang. Ya. Iqra'il Quran fi kulli syahr. Baca Quran itu beres setiap bulan. Titik. Berarti bulan apa saja? Nah, udah sampai sana belum? Insya Allah udah lewat. Itu sahabat. Ya. Nah, tinggal di mana posisi kita. Gitu. Kalau sudah berinteraksi sampai seperti itu, nah itu. Nah, jangankan sampai puncaknya, baru kita udah ngaku datang, bisa mendengar manut ya, udah syukur. Itu udah tambah pilihan. Ya, luar biasa. Harus bahagia sama-sama. Antum semua ini adalah hamba pilihan Allah SWT. Amin. Alhamdulillah. Berikutnya, udah ya. Tuh, tambah lagi tuh. Hamba pilihan itu berarti diangkat derajatnya lebih dari yang lain. Keren, sahabat-sahabat. Makanya antum kita ini lah, nggak usah antum saja, termasuk saya. Harus bahagia dengan Quran. Belum apa-apain, belum merasakan khair. Baru saya cuma lihat baca, tuh lihat. Udah ilustrasi oleh Nabi itu. Perumpamaan orang mukmin baca Quran seperti buah utrujah. Dimakan enak, dicium wangi. Diilustrasi oleh Nabi itu. Biar kita tahu bahwa ada tingkatannya, ada derajat yang lebih dari keumuman. Berikutnya orang mukmin tapi tidak baca Quran seperti buah kurma. Baru dirasakan enak kalau dimakan, dicium. Enggak. Apalagi udah hitam, mengkerut lagi, nggak enak dilihat. Gitu. Berarti beda orang mukmin baca Quran dengan tidak baca Quran. Berarti kalau antum kita semua ingin naikkan derajat kita di hadapan Allah, interaksilah dengan Quran.
Bahkan orang munafik saja terangkat derajatnya. Ya, orang munafik saja terangkat derajatnya gara-gara Quran. Tapi kita kan tentu tidak mau jadi orang munafik. Kan derajatnya cuma di dunia, orang munafik mah wangi tapi pahit kalau dimakan. Gitu. Tapi menggambarkan betapa Quran itu sampai menaikkan derajat seseorang gitu. Terlepas dia iman atau munafik, gitu ya, tetap diangkat. Gara-gara Quran. Cuma terangkatnya orang munafik itu hanya di dunia. Nah, bagi kita ingin terangkat derajat kita itu dunia dan akhirat. Nah, yang sering disampaikan oleh guru kita. Saya satu topik pembahasan ini kata khairukum man ta'allama al-Qur'an. Dan insyaallah kalian paham sekilas betapa kata khair itu menjadi derajat yang sungguh mulia di hadapan Allah. Hanya bahagia, jangankan ngajar, ceramah, belajar aja udah disebut khair. Dasar. Sudah tadi ya. Kemudian apabila sudah tadi ya. Tapi ini kaitan dengan akhirat. Kalau tadi keumumannya dunia saja, di akhirat aja udah tambah lagi. Dapat syafaat sama-sama. Coba bayangkan kalau di akhirat itu kita ini ngumpul masih kita perhatian sama sebelah kan. Yang perlu ketika kita melihat teman kita ada buku tapi mau nulis, kita perhatian, gantian, boleh, gitu ya. Ini di dunia sahabat, ya. Tapi di akhirat boro-boro bikin ada. Kita itu masing-masing, ya. Boro-boro pertemanan, orang yang paling dekat sekalipun kita sudah tidak peduli. Itu surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini kan orang-orang terdekat kita. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari orang tuanya lari. Tidak ada lagi peduli. Mana orang tua saya yang baik hati, yang luar biasa membantu dulu. Mana anak saya? Enggak ada itu. Nah, saat genting seperti ini, apa yang kita butuhkan? Ya ini syafaat dari Quran. Itu sahabat. Kalau belum dapat khair dalam arti di mana kita bisa menikmati saat ini, ya, karena pemahaman kita terbatas, ya minimal kita baca Quran yang kemudian nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat. Berikutnya tambah pilihan mendapatkan bonus yang bahasa khusus lagi. Bonus sahabat, ilustrasi gini aja deh. Ini maha baiknya Allah ini kalau kita berinteraksi dengan Quran. Ilustrasi ini aja deh, air minum. Kebutuhan saya 1 gelas, bukan setengahnya, udah sekian. Tapi kenyataannya nanti di akhirat cuman segini. Gimana mau mengandalkan ini menjadi alat sarana untuk mendapatkan rahmat yang kemudian nanti bisa masuk surga? Sulit. Kita butuh tambahan. Nah, butuh tambahan dalam arti menutup kekurangan itu namanya syafaat. Gitu ya, syafaat. Kumaha teh aya modalnya juga tidak ada, nah itu gawat. Nggak mungkin, pasti ada, walau sedikit. Maka yang menutupi kekurangan itu namanya syafaat. Sama juga dengan ilustrasi lain, kita punya baju. Satunya baju ini, gitu ya. Kemudian ini robek. Nah, pasti karena robek dan tidak enak dilihat, maka caranya apa? Dijahit. Nah, dijahit itu namanya syafaat.
menutupi kekurangan. Itu Quran. Dari Quran itu hadir untuk menutupi kekurangan kita. Tapi lebih kerennya lagi gara-gara Quran. Nih, lebih kerennya lagi. Dan ini juga karena maha baiknya Allah, tapi diawali dengan interaksi dengan Quran. Ini tepatnya di surat Fatir ini. Kalimatnya apa di situ? Liwafiyahum ujurahum, ditambah dengan wa yaziduhum min fadlih. Gara-gara Quran di antaranya. Ada 3 di situ, Quran, sholat, dan infak. Dan karena kita bahas Quran, kita fokus. Yaitu, saya ingat dulu waktu kecil ya, nggak tahu masih berlaku nggak sekarang. Kalau menakar sesuatu, ya dulu itu ada pakai bambu diratain begini nih, set, gitu ya, biar pas, benar-benar pas. Tapi mamang yang baik hati kadang-kadang apa? Kasih bonus. Nih bonus buat kamu. Kasih, dia beli kacang, ya. Kacang apa namanya? Ya, yang biasa kita makan ya. Nah, udah pas dikasih bonus. Nah ternyata Allah itu lebih dari itu. Jadi udah digenapkan pahala kita dan itu udah cukup bisa masuk surga. Ditambahin lagi. Itu wa yazidhum min. Gara-gara apa? Gara-gara pun. Itu akhirat. Nah, makanya ayo jangan berhenti interaksi dengan Tuhan. Kalau udah tahu kayak gini udah sayang kalau kita mengingat kekurangan. Mau sesibuk apapun berinteraksi dengan Tuhan. Karena kebahagiaan kita tidak saja bahagia dunia, tapi juga bahagia akhir. Dan itu memang puncak dari keinginan kita, kebahagiaan, yaitu bahagia di akhir. Berikutnya, sudah terakhir itu, maka udah kesimpulannya itu, alhamdulillah. Semoga menjadi motivasi buat kita semua, termasuk saya, untuk selalu berinteraksi dengan hal. Dan sejujurnya saya berbahagia berada di tengah-tengah antum, karena dengan itu membuat saya juga semangat untuk terus berinteraksi dengan Tuhan. Semoga Allah mempermudah kita nanti di akhirat di surganya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi kenangan manis buat kita semua. Bercerita nanti di sana, dulu kita pernah berkumpul di sini dan saling menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang sudah kita lakukan dan menjadi catatan amal insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas apa yang sudah disampaikan kepada kita semua berkaitan dengan bahagia bersama Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya dapat menambah semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya kita ada sesi pertanyaan. Barangkali di antara teman-teman ada yang penasaran, ada yang mau mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Silahkan. Kita buka sesi pertama untuk satu ikhwan, satu akhwat, dan mohon disiapkan ini mic-nya. Masih ada? Ya. Baik, satu ikhwan, satu akhwat ya. Boleh mengacungkan tangan. Kayak mungkin dari Bapak yang katakan terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustadz saya mau sampaikan. Yang pertama adalah saya menanyakan hubungan bahagia dengan penderitaan di dalam Al-Quran, kira-kira bagaimana gitu.
Artinya apakah dengan penderitaan kita bisa bahagia. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa menstabilkan kebahagiaan Pak. Di dalam Al-Quran itu bagaimana? Karena kalau sudah bahagia, ingin kita terus bahagia begitu. Tadi di dalam Al-Quran itu kan juga turun Pak, bahagia naik turun naik. Bagaimana untuk menstabilkan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan Ustaz. Barangkali ya, yang pertama berkaitan dengan kebahagiaan dan penderitaan. Bagaimana Al-Quran bicara tentang 2 hal tersebut. Dan yang kedua, bagaimana kita agar bisa istiqomah dalam kebahagiaan, gitu kira-kira saja. Ya, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, dalilnya coba bareng-bareng lihat ya, biar nanti jadi bekal buat kita. Di surat Toha ayat yang ke-124. Jadi panjang. Kalau dari bekas A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dunia akhirat kan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jadi kebalikannya Pak, langsung saja, langsung poinnya penderitaan. Kan Pak? Jadi barang siapa yang a'rada, berpaling, al-zikri, dari mengingat. Di antara zikri di sini adalah Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan, maka sungguh dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesempitan, penderitaan gitu. Walau memang ada orang yang bahagia aja, saya tuh masih juga bahagia. Bahagia segitu-gitunya. Sebentar lagi datang lagi. Ngeri ma'isyatan. Jadi ketenangan jiwanya nggak ada. Kan bagi kita itu tatma'innul qulub tadi, ketenangan jiwa yang paling utama. Sementara orang yang meninggalkan Quran, yang tidak menjadikan Quran sebagai teman setianya, terlepas dari tingkatan tadi yang tadi ya, 3 tadi ya, apapun posisi di sana, ketika benar-benar meninggalkannya, pasti akan merasakan kesengsaraan. Jauh dari Quran. Nah, kebalikannya kalau dia dekat dengan Quran, kalau mungkin ya, posisinya masih di bawah, belum maksimal, tetap akan keluar dari Quran. Hanya saja porsinya yang tidak gitu. Nah, kemudian barulah pertanyaan kedua. Berarti kalaulah kita merasakan bahwa dengan Quran itu mendapatkan kebahagiaan, maka usahakanlah untuk selalu dekat. Hanya saja memang tidak ada yang abadi di sana. Baik itu kebahagiaan itu sendiri maupun penderitaan itu sendiri, tidak ada yang abadi. Artinya gini, di balik kebahagiaan kita itu ada yang ujian datang Pak. Pasti. Apakah datang dari diri kita sendiri atau dari keluarga sendiri, ada yang mengecewakan. Pasti ada yang membuat kita sedih. Jadi tidak ada orang yang bebas dari kesedihan, ya, sepanjang hidup. Sekali Nabi SAW pun merasakan itu. Makanya di dalam surat nyambungnya sebenarnya kalau mau runut ini surat Fatir yang tadi ayat 29, 30, ya, 31, 32, 33, 34.
Itu dengan Quran. Orang-orang yang berinteraksi Quran. Coba perhatikan, sedekat-dekatnya dia dengan Quran, akhirnya dia melaporkan dirinya tentang dirinya nanti di surga. Apa kalimatnya? Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Itu penghuni surga itu ngomong gitu. Yang dulu itu berinteraksi dengan Quran. Apa omongannya? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih dari hati kamu. Berarti di dunianya tetap merasa sedih loh. Berarti apa? Sedekat-dekatnya kita dengan Quran, tetap saja ada ujiannya yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih, pasti ada. Itu. Kalau kita Nabi aja sekali Nabi ada sedih. Ada penderitaan di sana, penderitaan fisik, tekanan, di mana zolimi sambil disebut gelo, gitu. Bapak pernah disebut gila nggak? Belum pernah kan? Berarti masih aman Pak. Nggak seperti yang disebutkan kepada Nabi. Gitu. Nah itu Pak. Nah, untuk menstabilkan, mempertahankan dekat dengan kita. Ya. Wah daun, ya Allah memaksakan. Harus dipaksa, gitu. Karena di situ juga perjuangan kita. Dan memang untuk meraih kebahagiaan ini kan tidak juga mudah. Perlu perjuangan, pengorbanan. Dan biasanya kita mendapatkan itu pada akhir-akhir atau pada waktu-waktu tertentu. Misalkan nih, gampangnya di sini ada tadi. Ketika kita sholat maghrib, gampang. Jadi makmum, kita tidak ada sentuhan di sana, ikut aja biasa dengan jalan. Tapi saat isya baru terasa ada teguran yang membuat kita tersentuh dan bahkan bisa nangis. Gitu. Nah itulah kondisi hati, gitu ya. Dan untuk mau stabil itu agak berat. Benar-benar stabil itu ya terus dalam posisi kita. Namanya juga manusia, ada saatnya daun, ada mood, tidak mood manusia. Beda dengan malaikat, layas kamu nggak pernah ada bosan malaikat itu. Nah disitulah nilai perjuangan bagi kita. Ya kalau semuanya hati malaikat maka perlu diceramahin, ya capek-capek Muhammad datang ke sini semuanya malaikat, nah, gitu ya, kayak gitu. Allah bisa, bisa menjawab. Ya baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan masih penasaran ya Pak. Nanti bisa ditanyakan lagi, bisa ketika berjumpa atau ketika di event-event selanjutnya. Baik, yang kedua, barangkali yang mau bertanya, kayak ini mungkin yang di depan paling semangat sudah ingin bertanya. Boleh diestafetkan? Ya, mangga Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya, kan ada juga kita itu disebutkan supaya bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, sementara tadi hadis mengatakan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang belajar dan belajar Al-Quran. Nah, pertanyaannya, ketika dihadapkan dalam suatu kasus di mana ada pekerjaan untuk mengajar Al-Quran dan kita juga di sisi lain kita juga perlu duniawi, maksudnya perlu materi Pak. Karena di kita sendiri kan pengajaran Al-Quran masih rata-rata masih di bawah. Nah itu bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Kalau saja sahabat, sebenarnya bagi kita orang mukmin itu tidak perlu dibenturkan, gitu ya, tidak perlu dibenturkan. Tetap ada waktu kita belajar ngaji, sama halnya juga ada waktu antum sebagai mahasiswa juga yang mendalami ilmu yang sekarang kalian dalami. Artinya ada waktunya untuk belajar Quran, ada waktunya untuk belajar yang lain.
Karena toh juga, nah ini kalau kaji lagi nih, kembali lagi surah Fatih tadi ayat 27-nya. Itu tentang pengetahuan umum sebenarnya yang kita pelajari sekarang. IPA, IPS itu ada di situ. Ya, diberikan pemahaman. Artinya tinggal orientasinya atau gampangnya kita niatnya lillahi ta'ala. Mau belajar ilmu pengetahuan umum lillahi ta'ala. Karena ini bagian dari ilmu ya Allah, saya mau belajar. Tapi urusan dengan Quran tidak bisa digugurkan dengan yang lain. Tilawah Quran tidak bisa digugurkan dengan kita bilang ini saya kan kerja itu kan juga ibadah, nggak bisa. Ya, kerja ibadah, tilawah Quran bagian dari ibadah yang tidak bisa kita. Jadi tetap jangan itu disesuaikan dengan kemampuan dan diusahakan untuk terus menyisihkan waktu dengan Quran. Samanya dengan urusan sholat. Apalagi yang tidak boleh tahu menawar. Gara-gara kerja lalu kita tunda sholat atau bahkan meninggalkan sholat. Nah, jadi jalan. Kalau punya tekad yang kuat seperti ini, insya Allah akan beri jalan. Saya merasakan itu diantaranya ketika ada keinginan untuk menghafal Quran. Padahal kesibukan yang luar biasa di tempat lain. Itu saya menemukan ada jemaah, tepatnya jemaah Telkom, saya sebut aja. Itu jemaah saya sendiri. Luar biasa, dia sebagai manajer. Karena saking semangat untuk mau belajar, untuk menghafal, ya, itu ternyata Allah beri jalan. Kerja nggak pernah ditinggal. Justru beliau itu punya nilai lebih dari manajer yang lain. Kinerjanya lebih bagus dengan Quran itu. Ya, semangat untuk bekerjanya lebih bagus sesuai dengan SOP-nya dan seterusnya. Wah, maksimal. Jadi malah nilai plus. Jadi insya Allah kalau kita sibuk dengan Allah maka Allah akan berkata. Allah akan. Ya, baik. Barangkali Ustaz masih bisa satu sesi lagi. Boleh, baik. Maka barangkali ada yang mau masih penasaran dan ingin bertanya. Oke, satu dari Ahmad, dari Iwan masih ada yang mau bertanya? Oke, ada satu ya. Boleh dari yang dekat dulu mic-nya. Sambil diestafetkan itu mic-nya dari USB. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rausan Fikri. Saya cukup aslinya sangat tertarik dengan bukan hanya arti yang kita pahami, tetapi ada juga namanya maksud dari Quran itu sendiri. Saya benar-benar mengerti aslinya apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih banyak. Tetapi kadang-kadang yang saya mungkin dari pengalaman pribadi, misalnya seperti ini Ustadz, jujur aslinya kadang-kadang apa yang saya pahami atau apa maksud yang sampai ke dalam hati saya itu belum tentu ulama atau yang siapapun yang lebih ngerti itu harusnya beliau harusnya lebih ngerti, tapi kok masuknya ke saya. Dan karena saya bukan ulama, saya juga masih belum punya background yang mungkin padat, bisa dibilang padat untuk dalam keagamaan atau keislaman itu sendiri. Saya sendiri jadi bingung, keraguan gitu. Yang jujur rasanya saya pernah benar-benar dalam keadaan rendah, sangat rendah. Alhamdulillahnya waktu itu ada surat gitu. Saya dalam keadaan apatis, maksudnya ada surat itu entah kenapa kayak counternya untuk nihilism, bahasanya mungkin seperti itu, counternya untuk nihilism sendiri yang entah bagaimana maksudnya itu masuk ke saya, yang pernah saya obrolin ke salah satu mungkin ustadz di satu tempat, emang tidak masuk ke mereka, tapi hidayahnya juga bahasanya bukan hidayah, mungkin ya hibah lah, mungkin hadiah dari Allah gitu, hadiah dari Allah yang buat saya sendiri gitu. Saya mikirnya seperti itu karena
saya rasa hadiahnya itu kadang tidak bisa dibagikan buat orang lain gitu. Mungkin sesuatu hal yang seperti ini saya minta untuk tanggapannya, ceritanya, dan bagaimana saya harus menanggapi kalau misalnya ini terjadi kembali. Gitu. Terima kasih. Baik, sahabat Zikri ya, ujungnya sudah saya dengar malam itu. Nanti beda ya, yang disebut tafsir dengan tadabbur. Kalau tafsir itu baku, tapi kalau tadabbur itu, punten bahasa saya itu liar. Dia akan sesuai dengan kondisi hati kita, gitu ya. Sama dengan gampangnya gini. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, atas dasar apa kita mengucapkan alhamdulillah pada waktu itu? Pasti beda-beda. Alhamdulillah, saya ngomong alhamdulillah belum tentu yang dimaksud sama dengan antum merasakan. Jadi bebas, nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Sesuai dengan kondisi kita. Gitu. Ya, saya bilang alhamdulillah karena baru minum. Antum alhamdulillah karena dapat ilmu. Gitu. Gitu ya. Jadi Quran itu akan menyentuh diri kita sesuai dengan kondisi kita. Gitu. Jadi tidak terikat. Makanya tadabbur itu memang akhirnya lihat dia dalam kutip ya. Artinya dia akan selalu sesuai dengan kondisi kita. Kondisi kita. Nah, maka bersyukurlah kalau sampai merasakan itu. Ya. Ya contoh tadi sahabat dari imam tadi membaca ada beberapa ayat tadi mulai dengan surat apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu surat Al-Baqarah ya. Mengingatkan kita musibah. Kemudian loncat tadi ya ayyuhalladzina amanu di surat apa? Yang kedua itu ingat. Wa anfusakum ahlikum nar. Kalau saat itu dengan momen di mana hati kita yang merasakan memang lagi ada musibah, diingatkan oleh itu. Dan tentu juga andaikan pun kita mendapatkan musibah, pada waktu itu juga mungkin beda-beda. Musibah saya dengan antum beda. Lebih umum lagi kaitan dengan masalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Antum belum punya keluarga, ya buat dirinya saja dulu. Dan membayangkan nanti bagaimana kalau saya punya anak, istri, itu jadi tanggung jawab saya juga. Bagi saya yang punya istri, punya anak, bahkan cucu, itu juga menjadi tanggung jawab saya. Nah, kayak gitu. Seperti itu, barakallahu fiik. Oke, lagi kita yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya adalah Nurul dari SMA. Izin bertanya, apa perbedaan tadabbur dan tafsir? Semua kan sama-sama mendalami dan memahami. Perbedaan Tadabbur dan tafsir padahal artinya kan sama-sama mendalami dan memahami makna dari ayat Al-Quran. Tapi kenapa tafsir itu cuma boleh dilakukan oleh orang tertentu? tafsir dengan tadabbur. Dari kata fassara yufassiru tafsir, itu rincian, gitu ya, rincian. Kita akan lihat nanti ada tafsir itu dari Quran dengan Quran itu dari ayat ke ayat berikutnya. Ada ayat surat itu ke surat yang lain, ayat itu ke ayat yang lain, itu diterangkan arti maksudnya. Itu tafsir. Nah, bedanya tadabbur itu dari kata dabbaru yudabbiru tadabbur. Tadabbaru tadabburan. Jadi dari kata dubur itu belakang. Jadi ada makna di belakang yang tentu itu kembali tadi akan disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi sebenarnya kalau sudah tadabbur itu penghayatan yang merambah kepada apa yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita lihat. Nah, kalau tafsir itu memperjelas artinya. Ya, maksudnya lil muttaqin itu apa? Oh ya alladzina yu'minuna bil ghaib. Gitu ya. Oh ya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Nah, itu menerangkan arti ya, pada ayat tertentu. Sementara tadabbur itu penghayatan.
gampangnya menghayati apa yang kita rasakan, ya. Ya, ketika kayak orang menasihati kita, maka menghayati apa yang dinasihati. Nah, gitu. Ketika ada orang pesan menyampaikan teguran, kita merasakan ada teguran di sana. Seperti itu. Ya, singkat. Allah. Ya baik, Masya Allah ya, luar biasa tanya jawabnya. Saya yakin teman-teman semua masih banyak hal yang perlu ditanyakan, entah itu hal-hal yang ingin diketahui atau ingin diverifikasi. Tetapi kita karena manusia itu terbatas waktu ya, barangkali dicukupkan sekian untuk tanya jawabnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan tadi bisa juga mewakili dari apa yang kita akan tanyakan. Kalaupun kita mau tetap bertanya, silahkan bisa di luar dari forum ini. Alhamdulillah, rangkaian kajian pada malam ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz Abu, jazakumullah khairan atas ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri kajiannya, barangkali kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Monggo, barangkali saya mengundang juga perwakilan dari bidang dakwah dan tim dari Quran Base, Ustaz Zul dan Mas Kamparhan, barangkali. Dan Ustaz boleh kita di sebelah sini saja. Dan untuk meja barangkali. Ya. Silakan Pak. Kameranya sudah siap. Ya, silakan untuk memposisikan diri dan memposisikan raut wajah ya. Dan pose, kita pose serius dulu ya. Dan senyum ya. Sudah bahagia dengan kajian ya. Siap, 1. Yuk. 1, 2, 3. Ya, gayanya kita samakan tauhid saja lah, 1 ya. 1, 2, 3. Mau di video kan? Boleh. Ya, tagline-nya Quran Camp Masjid Salman ITB. Apa tadi? Bahagia bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Kompak ya semuanya. Kita coba testing dulu. Quran Camp Masjid Salman ITB. Bahagia bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Oke, siap ya? Itu contoh. Ya, siap. 1, 2, 3. Quran Camp Masjid Salman ITB. Bahagia bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, demikianlah barangkali kajian kita pada malam ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Abu dan tim dari Quran Base yang sudah membersamai kita pada kajian malam ini ya. Dengan demikian kita cukupkan, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi belum salam ya, baru hamdalah. Kita lanjutkan teman-teman ke kegiatan selanjutnya. Oke, coba tangan kanannya mana? Bisa gak ada tangan kanannya, Mas? Ya, tangan kanannya ada. Mohon maaf ya tuh, mohon maaf sekali. Oke. Tangan kirinya ada? Oke. Baik, silakan tangan kanannya ke atas.
Oke, boleh ditaruh di pundak teman di sebelah kanan. Tapi yang di sini jangan ya. Ini batasan. Soalnya yang belakang semangat ya. Ya, siap. Sudah ya? Oke, ikuti kata-kata saya. Siap? Ikuti ya. Sahabatku, sahabatku, walaupun kita baru bertemu, saya senang loh bisa bertemu di tempat ini, bisa ikut kajian, mendapatkan ilmu, dan makan yang enak. Jangan ngantuk ya. Tetap semangat. Oke, sekarang tangan kirinya ada? Ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang simpan di pundak teman sebelah kirinya. Oke. Sahabatku, kamu benar. Rasa-rasanya kebahagiaanku meningkat. Semoga Allah memberkahi kita dengan kebahagiaan hidup bersama Al-Quran. Yuk kita sama-sama menjadi sahabat Al-Quran. Saat ini, esok, dan seterusnya. Oke, boleh tepuk tangan untuk ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman sudah. Ini sudah pukul berapa? 21 lebih 10 ya. Gimana tadi kajiannya? Mantap ya. Alhamdulillah ya teman-teman sudah diberikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita memandang kebahagiaan berdasarkan pada kajian terhadap ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah SAW. Kita lanjut ya, next ke acara selanjutnya yaitu penyerahan Al-Quran dari Masjid Salman ITB, dari Wakaf Salman ITB dan YPM Masjid Salman ITB ya. Dan mohon maaf ya, nanti mohon izin ketika sudah mendapatkan Al-Quran boleh maju ke depan untuk diambil foto ya. Oke, sebelum kita beristirahat ya. Tapi besok kamu lagi ya. Ya, boleh mangga Kang dimulai saja. Silakan. Lanjut langsung di sini ya. Nanti. Boleh langsung di sini aja nih. Kayaknya. Ya, Iwan dulu ya. Ya, nanti menyesuaikan di sekarang baris pertama dulu aja. Satu baris berbaris. Langsung disambung silakan teman-teman. Ya. Alhamdulillah nih kita dapat Quran baru ya, dapat ilmu baru, Quran baru, apalagi yang baru, teman baru ya. Teman lamanya jangan buang, teman lamanya ya. Oke. Diatur. Enggak. Kita dibagi dua baris. Bisa. Ya. Nah, dibuka. Nah, begitu terus. Mulai di sini. Nah, silakan. Nah, di depan. Nah, kayaknya sebelah sini masih bisa kan? Sini kan. Nih, sini. Nah, di sini boleh. Nah, di situ boleh. Masih ya. Boleh sebelah sini masih bisa. Kayaknya 2 orang, 4 orang, 2 di belakang, 2 di depan. Boleh? Di sebelah sini sebagian. Nah, satu di sini. Ya, sudah cukup. Ini kameramen. Oke.
Oke. Al-Qurannya boleh disimpan di dada, boleh ya. Di Al-Quran di dadaku. Nanti saya nyanyi lagi ya. Ya. Oke, satu, lihat kamera. Boleh tangan kanan, tangan kiri. Bolehlah tangan kiri pegang Al-Quran, yang kanannya tauhid ya. Nah, sip. Ya, baik, terima kasih ya. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Insya Allah ya, kalau dengan sahabat Quran itu pada kalem-kalem gitu kan, nggak buru-buru gitu kan. Beda kalau kita pembagiannya di koko begini. Oh mohon maaf ini kalau ada orang koko ya, mohon maaf gitu. Bukan bermaksud, bukan bermaksud ya. Ya itu hanya foto saja yang viral. Oke lanjut ya, sekarang bagian awal silakan mungkin dari ibunya sudah. Ada tim dari peserta akhwat. Ada tim dari peserta akhwat. Nah, ya dibantu. Mudah-mudahan cukup ya Al-Qurannya ya. Insya Allah cukup. Ya mangga. Langsung dikasih. Boleh berbagi seperti yang paling berani. Oh ya, mohon maaf ya ini ada perubahan teknis. Jadi kalau yang sudah ngambil nanti kembali ke tempat duduknya aja. Kita dipotongnya di tempat. Jadi biar ya karena tidak muat ya ini lebih banyak ikhwan dan lebih banyak akhwat daripada ikhwan. Jadi kalau mau bicara hadis mah kayaknya ini apa? Ini 1 banding berapa ya kira-kira? Selama belum 1 banding 7 aman apa? Ya aman ya. Ini kayaknya agak ini 1 banding 2 begitu ya. Nah, kembali ke tempat duduknya. Ya nanti kita bareng-bareng dengan ikhwan juga bisa dengan ikhwannya juga sekalian langsung ke bawah. Dan jangan lupa ya teman-teman, besok pada pukul 2:30 dan jam 3 kita akan melaksanakan Qiyamul Lail. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan kegiatan tasmi Al-Quran. Nah, kalau misalkan di antara teman-teman ada yang siap untuk membacakan Al-Quran di hadapan orang banyak, ya maka nanti boleh menghubungi saya saja ya. Kalau ada yang siap, ya. Berapa yang harus dibaca? Sana. Boleh 1 ayat juga ya. Misalkan ya si sudah boleh. Ya boleh-boleh saja ya. Tapi karena kita ada target kemarin itu apa? Mudah-mudahan bisa 30 juz ya. Minimal 1 orangnya 1 juz ya. Siap insya Allah? Siap ya. Insya Allah siap. 1 juz ya. Saya sendiri memilih juz apokat gitu kan. Itu lebih mudah kayaknya. Ya sudah, masih belum ya. Kayak ini ikhwan paling jauh dari mana nih Pak? Dari Koko, aduh Koko lagi. Koko ya. Ada yang dari Banten? Ada yang dari Banten? Gak ada. Dari Jakarta, Tangerang, Bogor.
Dari Iran, ada Iran. Ini dari Bandung sekitar Bandung Raya. Ada? Kakak dari mana? Garut? Oh, antum Garutnya di mana? Garut Kota. Kemarin ke sini atau tadi siang? Tadi jam 5 sore. Baru nyampe malamnya. Mana? Ya, kakak dari mana? Dari Cimahi ya, bukan rokok ya. Oh, Cimahi ya. Luar biasa. Pak dari mana? Cimaung, Banjaran ya, tahu Banjaran. Masya Allah. Bapak dari mana Bapak? Cijerah ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi, wah luar biasa ya. Ini kita bisa bertemu ya, berkumpul di acara Quran. Dan perlu diketahui juga ya teman-teman, acara ini adalah bentuk kerjasama antara bidang dakwah Masjid Salih ITB dan juga Quran Des ya. Bidang dakwah sama ITB ini punya banyak program ya, diantaranya ada program sekolah pranikah, ada program Rumah Quran, ada juga program tahfiz, ada bahasa Arab Al-Quran, lalu ada program apa lagi kan? Banyak pokoknya. Teman-teman nanti apa? Follow saja IG-nya ya. Apa IG-nya? Untuk IG-nya bisa follow dari rki.sama.itb sama bidang dakwah sama ITB. Nanti ada informasi program yang mungkin bisa akan kita ikuti, mulai dari tadi yang pernah disebutin sama Ustaz, Dr. Anke, bahasa Arab. Nah, bentar lagi itu bakal ada Piki Waris, beberapa Piki Waris di sini akan kita yang tertarik bisa ikutan, nanti tinggal di follow dulu aja bidang dakwah. Nanti informasinya ada di sana. Terima kasih. Oke, baik ya. Itu iklan. Baik, boleh yang rawat lihat ke A-nya, bukan lihat ke A-nya, lihat ke kameranya ya. Oke, silakan. Dihitung, satu Qurannya boleh diangkat ya. Tapi jangan menghalangi kepala, Mas. Ya. Oke. Tauhidnya tauhid satu ya. 1, 2, 3. Oke, boleh semuanya sekarang ya angkat Qurannya. Sekali lagi terakhir. Ke bawah. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, baik, terima kasih ya Bapak-bapak kameramen nih, Masya Allah ya, luar biasa. Baik teman-teman semua, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan kita di hari yang pertama di malam minggu ini sudah kita lalui. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita mendatangkan kebaikan dan keberkahan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kegiatan ini kita akhiri,